Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami, Engkau Allah yang selalu menyertai setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami. Kami yakin dan percaya ada shalom atas Indonesia, ada damai-Mu atas Indonesia Tuhan. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan sempurna atas bangsa kami Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan bagi pandemi COVID-19. Mari Engkau Allah yang senantiasa membela bangsa kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, pandemi COVID-19 boleh diam dan tenang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan ada kesembuhan atas bangsa kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi pemulihan ekonomi di bangsa kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau membela bangsa kami. Engkau akan membangkitkan Tuhan perekonomian di bangsa kami Tuhan. Engkau Allah akan memulihkan perekonomian di bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa bagi presiden kami Tuhan yang kami kasihi. Engkau sudah memilih hamba-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap apa yang menjadi visi misi yang Tuhan sudah tanamkan atas bangsa kami, biar semua tergenapi di dalam nama Yesus. Semuanya boleh terjadi Tuhan untuk kemajuan bangsa kami, untuk kedamaian bahkan keamanan bangsa kami. Setiap pemerintah yang sudah Engkau tetapkan Tuhan, yang sudah Engkau pilih di kota, di desa, di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya boleh bekerja Tuhan sesuai dengan visi misi mereka, tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan bagi para polisi militer Tuhan yang ada berjaga-jaga untuk bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan ada kedamaian, ada keamanan atas bangsa kami. Kami akan percaya setiap daerah-daerah tertentu Tuhan yang mungkin keamanannya mulai tergoncangkan Tuhan. Biar Tuhan Kau Allah yang senantiasa mengutus anak-anak-Mu yang bekerja di sana Tuhan, yang berjaga-jaga di sana Tuhan. Biar ada kedamaian Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan bagi Pentakosta ketiga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Pentakosta ketiga boleh tergenapi di dalam nama Yesus atas bangsa kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan pencurahan Roh Kudus yang dahsyat
terjadi atas bangsa kami dan atas bangsa-bangsa Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan, bagi penuaian jiwa yang besar-besaran boleh terjadi atas bangsa kami, atas bangsa-bangsa. Engkau selamatkan seluruh jiwa-jiwa Tuhan, biar seluruh jiwa-jiwa datang bertekuk lutut di dalam nama Yesus, mencari wajah-Mu Tuhan, mencari perkenanan-Mu Tuhan. Bahkan setiap jiwa-jiwa boleh mengaku bahwasanya hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan, bagi setiap gereja-gereja-Mu Tuhan. Ada kebangkitan atas setiap gereja-gereja di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kebangkitan atas setiap jemaat-jemaat yang ada Tuhan. Setiap jemaat-jemaat yang mulai undur Tuhan, yang sudah mulai malas Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Api Roh Kudus membakar setiap gereja-gereja-Mu Tuhan, membakar setiap hati jemaat-jemaat-Mu Tuhan, sehingga boleh menjadi jemaat-jemaat yang semakin berkobar-kobar lagi Tuhan, untuk datang mencari Tuhan, mencari perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi generasi-Mu Tuhan, generasi Yeremia Tuhan. Selamatkan generasi kami Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi generasi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kebangkitan atas generasi Yeremia. Kau selamatkan generasi-Mu Tuhan. Engkau pulihkan generasi-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau mengasihi generasi-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi sekolah-sekolah, kampus-kampus. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kebangkitan di sana Tuhan. Setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap generasi-generasi-Mu yang Kau sudah tempatkan Tuhan, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, kami akan percaya mereka boleh menjadi terangnya Tuhan, boleh menjadi saksinya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa bagi generasi-Mu yang mulai terhilang Tuhan, yang merindukan kasih Bapa. Selamatkan mereka Tuhan, yang terikat oleh seks bebas Tuhan, pergaulan bebas Tuhan, narkoba, bahkan apapun Tuhan, segala keinginan daging Tuhan, segala apapun Tuhan yang bukan dari Tuhan. Selamatkan setiap generasi-Mu Tuhan, peluk generasi-Mu, biar setiap generasi-Mu boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan, boleh mengalami kasih Bapa yang daripada-Mu Tuhan, sehingga generasi Yeremia boleh bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Generasi Yeremia boleh menjadi saksinya Tuhan, boleh menjadi tongkatnya Tuhan di dalam pelayanan amanat agung-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami mau berdoa bagi pemimpin rohani kami. Engkau memberkati gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo yang kami kasihi Tuhan. Engkau memberkati Tuhan di masa tuanya. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang tetap menggendongnya Tuhan. Kesehatan, kekuatan, umur panjang boleh menjadi milik dan bagian anak-Mu ini Tuhan. Engkau sudah pilih. Kami yakin dan percaya Tuhan visi misinya Tuhan semakin tergenapi atas anak-Mu ini Tuhan. Yang berdoa bagi ibu rohani kami juga Tuhan, Engkau sudah pilih sebagai pendamping Tuhan, sebagai penopang Tuhan, sebagai tongkat doa Tuhan dalam pelayanan keluarga. Kami akan percaya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa memberkati, biar boleh menjadi tiang doa dalam pelayanan bahkan keluarga Tuhan. Anak mantu semuanya Tuhan pelihara. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan bagi karayon kami Tuhan, bahkan wakil yang ada Tuhan. Kami yakin percaya Engkau sudah memilih Tuhan, biar visi misimu Tuhan untuk kemajuan rayon yang ada semua boleh digenapi di dalam nama Yesus. Ada kebangkitan atas rayon 1G Tuhan. Dari segi kualitas, kuantitas kami yakin percaya Tuhan akan terjadi di dalam rayon 1G Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau membela rayon 1G Tuhan. Engkau ada bersama rayon 1G. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh gembala-gembala sidang, ranting, cabang Tuhan yang ada di rayon 1G. Engkau Allah yang senantiasa memberkati. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Para gembala-gembala kul juga Tuhan Engkau memberkati. Apa yang diajarkan, apa yang dikabarkan Tuhan merupakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan bagi seluruh jemaat, akan terjadi kebangkitan bagi seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa yang baik, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami akan percaya semua jemaat-Mu ada dalam lindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan percaya juga Engkau pakai seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan sebagai orang-orang yang boleh terlibat dalam penyelesaian amanat agung-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa yang baik. Kami juga berdoa bagi ibadah online Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa memberkati
Biar Tuhan bukan menjadi rutinitas saja Tuhan, tapi boleh memiliki integritas Tuhan di dalam penyelenggaraan ibadah online yang ada Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, ibadah online bukan hanya rutinitas, tapi memiliki hati yang rindu Tuhan untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan. Terpuji nama Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan, setiap orang-orang yang mengikuti ibadah online Tuhan, jemaat-jemaat yang sudah mengikuti ibadah juga Tuhan, kami akan percaya semuanya boleh mengalami lawatan Tuhan, menerima pesan Tuhan pribadi lepas pribadi. Terpuji nama-Mu Bapa yang baik, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, semuanya Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan percaya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terpuji nama-Mu Bapa yang baik, Engkau berkati setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Di dalam nama Yesus ini doa kami. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Mari biar setiap kita hari ini datang dengan penuh kerinduan. Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita. Woo! Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir,
sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari saat ini datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Buka hatimu, alami Tuhan. Waktu setiap kita berkata, Tuhan, aku buka hati, aku mau mengalami Engkau. Sebab di dalam hadirat Tuhan, kita sungguh merasakan ada pemulihan, ada kesembuhan. Sesuatu pasti terjadi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, buat anugerah-Mu. Kami bersyukur. Oh, we thank you God. Ora lama se, ira lama sante. Oh Jesus, kami menyembah-Mu. Ora lama ya namasi, ira lama sante. Oh, we thank you, God. Oh, we thank you, Lord. Ini kami Tuhan, ini hati kami berikan padamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan di hadapan-Mu. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekali pun ku
perlindunganku, Engkau Raja kami, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidup kami, dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, kasih setiamu bersama oh we thank you Lord. Anugerah-Mu Tuhan, di setiap langkahku. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan, di setiap langkahku. Kami berterima kasih buat segalanya Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu, sungguh besar kebaikan-Mu Yesus. Oh we thank you Lord, oh we thank you God. Mari sembah Dia. Banyak hal yang Tuhan perbuat dalam hidup kami, dan kami tahu semuanya mendatangkan kebaikan. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Engkau hadir Engkau hadir, rawat kami, sembuhkan kami, jamah kami Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan Bapak Ibu Saudara. Seberapa besar engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau senantiasa bersyukur. Ini dari hati kami. Ini dari hati kami berkata kepada Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memuji-Mu. Biar musik menaikkan pujian ini. Mari
Mari sejenak Bapak Ibu Saudara, mari renungkan kebaikan Tuhan. Mari renungkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Semuanya sungguh mendatangkan kebaikan. Pada saat ini biar setiap kita datang kepada Tuhan. Bawa hati kita, bawa hidup kita buat Dia, saudara. Mari angkat tanganmu dan katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau senantiasa bersyukur kepadamu. Aku mau senantiasa berkata, Tuhan terima kasih buat segalanya. Engkau baik, sangat baik Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Dia. Bebaskan
kami lebih dalam lagi Tuhan. Mengalami Engkau, itu yang kami rindukan. Thank you Jesus. Thank you God. Dan kami buka hati kami lebih lagi Tuhan. Berbicara buat kami, pribadi lepas pribadi, melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Pada tanggal 17 sampai dengan 19 Mei 2022, di SICC Tower lantai 11, diadakan peringatan hari ulang tahun World Prayer Assembly atau WPA yang ke-10. WPA yang pertama diadakan di SICC, Sentul International Convention Center, pada tahun 2012 dengan tema The New Wave is Coming. Ayat emasnya dari Habakuk 2 ayat 14 yang berkata, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Pengertian yang saya dapatkan adalah bahwa WPA tahun 2012 yang pertama ini mendeklarasikan akan datangnya suatu gelombang yang baru dari pencurahan Roh Kudus. Ini akan terjadi secara besar-besaran dan akan memenuhi seluruh bumi. Setelah WPA yang pertama ini selesai, saya masuk dalam proses Tuhan selama sekitar 6 bulan. Saya baru tahu bahwa ini merupakan persiapan bagi saya untuk mendeklarasikan tentang dimulainya Pentakosta yang ketiga dalam konferensi Empower 21 di SICC Indonesia pada tahun 2013. Jadi sekitar 1 tahun setelah diadakannya WPA yang pertama. Saya baru mengerti bahwa Habakuk 2 ayat 14 yang berkata, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Itu sebenarnya merupakan dasar pengertian tentang Pentakosta yang ketiga. Pengertian Pentakosta ketiga adalah sebagai berikut. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Karena itu, pengertian yang Tuhan berikan tentang hari ulang tahun WPA yang ke-10 ini adalah bahwa hari ulang tahun WPA yang ke-10 ini merupakan gong dimulainya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta yang ketiga. Ini berarti masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sedang terjadi. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab, dan salah satunya terdapat dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Karena itu Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada kita, agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa sebagai murid Tuhan Yesus. Untuk menyelesaikan amanat agung, tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Hal ini seperti pesan terakhir dari Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga kepada murid-muridnya. Di mana ini juga pesan kepada kita semua sebagai murid-muridnya, yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1:8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga, 120 murid berkumpul di kamar loteng di Yerusalem. Apa yang mereka lakukan? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan ini, pada hari raya Pentakosta, Roh Kudus turun memenuhi mereka. Mereka diberi kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Peristiwa ini disebutkan sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Mengapa? Karena dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal pada waktu itu, yaitu yang berada di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, Roh Kudus kembali dicurahkan di Azusa Street. Hamba Tuhan yang bernama William Seymour dipakai Tuhan. Peristiwa ini disebutkan sebagai Pentakosta yang kedua. Pentakosta yang kedua ini juga dahsyat. Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu hari-hari ini Roh Kudus kembali dicurahkan dengan dahsyatnya. Peristiwa pencurahan Roh Kudus ini disebutkan sebagai Pentakosta yang ketiga. Saya percaya dengan Pentakosta yang ketiga ini, amanat agung akan selesai. Dan Tuhan Yesus datang kembali. Perlu diperhatikan bahwa tugas utama kita adalah untuk menyelesaikan amanat agung dengan kuasa Roh Kudus Pentakosta yang ketiga. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Melalui hari ulang tahun WPA yang ke-10 ini, Tuhan memberikan 3 pesan yang sangat kuat. Pesan yang pertama, Rick Riding, hamba Tuhan dari Menara Doa Sukat Halel Yerusalem, memberikan kunci antik dari kota tua Yerusalem kepada saya. Rick Riding bernubuat bahwa kunci antik ini dari kota tua Yerusalem ini untuk mengakui bahwa Tuhan telah menaruh kunci Daud di atas bahu saya untuk membuka pintu gerbang agar kemuliaan Tuhan bisa kembali ke Yerusalem dari timur, dalam hal ini dari Indonesia. Kalau saya berbicara tentang kunci itu diberikan kepada saya, itu berarti Tuhan berikan kepada kita semua. Nubuatan ini sesuai dengan nubuatan dari Cindy Jacob yang diucapkan di SICC pada tahun 2018 dalam konferensi Empower 21. Cindy Jacob bernubuat bahwa saya atau kita semua adalah messenger of the third Pentecost. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Saya percaya hari-hari ini gerakan dari Pentakosta ketiga sedang bergerak dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Haleluya! Pesan yang kedua adalah pesan mengenai hari Pentakosta tahun 2033 yang diperkatakan oleh 3 hamba Tuhan
yang mewakili 3 aliran kekristenan, yaitu Pentakosta, Baptis, dan Anglican. Billy Wilson dari aliran Pentakosta mewakili Empower 21 dan Oral Roberts University atau ORU menyampaikan visi dari Empower 21. Dia mengatakan bahwa setiap orang di muka bumi ini akan diberi kesempatan untuk mengalami perjumpaan secara otentik dengan Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus di hari Pentakosta tahun 2033. Wow! Harap diperhatikan bahwa ini tidak berarti yang berjumpa dengan Tuhan Yesus pasti percaya kepada Dia. Tetapi mereka diberi kesempatan untuk memilih percaya atau tidak. Yang kedua, Rick Warren, seorang pendeta senior dari Saddleback, California Selatan, dari denominasi Southern Baptist Convention, juga berbicara tentang Pentakosta tahun 2033. Dia berkata tahun 2033 ada sebagai goal, tujuan, target untuk menyelesaikan amanat agung. Mengapa tahun 2033? Penjelasannya sebagai berikut. Sekarang kita berada di tahun 2022 Masehi atau Anno Domini yang disingkat AD atau AD, yang berarti 2022 tahun sejak kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jika Tuhan Yesus lahir pada tahun 0 Masehi atau 0 AD, maka berarti Dia mati di kayu salib pada tahun 33 Masehi atau 33 AD. Karena Tuhan Yesus mati pada usia 33 tahun. Tuhan Yesus memulai pelayanannya pada usia 30 tahun dan lama pelayanannya selama 3,5 tahun. Jadi, Tuhan Yesus mati di kayu salib pada tahun 33 Masehi. Tuhan Yesus dibangkitkan pada tahun 33 Masehi. Tuhan Yesus memberikan amanat agung pada tahun 33 Masehi. Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus yang berarti dimulainya gereja pada tahun 33 Masehi. Kesimpulannya bahwa tahun 2033 yang hanya 11 tahun dari sekarang ini adalah yang pertama, hari ulang tahun ke-2000 dari kekristenan. Yang kedua, peringatan 2000 tahun kebangkitan Tuhan Yesus. Yang ketiga, peringatan 2000 tahun pemberian amanat agung. Dan yang keempat, peringatan 2000 tahun kelahiran gereja. Hamba Tuhan yang ketiga, yaitu Nicky Gamble, seorang pendeta dari gereja Anglican, dan juga sebagai founder Alpha Course, berkata bahwa tahun 2033 menjadi tahun yang unik bagi orang Kristen. Tahun ini menjadi tonggak yang penting bagi kegerakan-kegerakan yang ada. Tahun 2033 adalah hari ulang tahun ke-2000 kebangkitan Kristus. Roh Kudus memimpin untuk memastikan setiap orang di muka bumi berkesempatan mendengarkan Injil. Ketika saya mendengar pesan Tuhan melalui 3 hamba Tuhan yang mewakili 3 aliran kekristenan, yaitu Pentakosta, Baptis, dan Anglican, terus terang saya tersentak. Sebenarnya saya sudah mendengar tentang pesan ini sejak tahun 2010, yaitu melalui Empower 21, karena saya adalah co-chair dari Empower 21 Asia bersama Pastor Lawrence Kong dari Singapura. Terus terang ketika saya mendengarkan untuk pertama kali, saya meresponi hal ini biasa-biasa saja, karena saya belum mendapatkan pengertiannya. Tetapi ketika saya mendengar pesan ini di hari ulang tahun WPA yang ke-10, melalui 3 hamba Tuhan ini, saya seperti mendapatkan sesuatu pengertian. Sehingga sekarang saya berkata, yes, I got it. Saya langsung diingatkan oleh Tuhan sebuah ayat. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu? Dan yang kedua kali, dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab, yang salah satunya dari Matius 24 ayat 14 yang berkata,
Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini dapat diartikan bahwa setelah amanat agung selesai, maka baru tiba kesudahannya. Harap diperhatikan bahwa ayat ini tidak berbicara pada saat amanat agung selesai, Tuhan Yesus langsung datang di saat yang bersamaan. Tetapi yang dimaksudkan adalah bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Apakah itu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun setelah amanat agung selesai? Hanya Bapa yang tahu. Katakan amin. Yang pasti, Pentakosta tahun 2033 yang berarti 11 tahun lagi, ini merupakan pemicu supaya kita lebih sungguh-sungguh, lebih serius untuk melakukan tugas utama kita, yaitu untuk menyelesaikan amanat agung. Yang saya rasakan bahwa hari-hari ini hati saya lebih berkobar-kobar untuk menyelesaikan amanat agung. Saya berdoa agar kita semua yang sudah mendengarkan pesan ini akan berkata, "Yes, I got it. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I stay. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, I will worship you. I will worship you. I will worship you, Jesus. 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 Pesan yang ketiga yaitu tentang penanaman gereja baru. Akhir-akhir ini pesan untuk menanam gereja baru sangat kuat. Bukan hanya di Gereja Betel Indonesia melalui ketua umumnya Pendeta Ruben Adi Abraham, tetapi juga di Church of God. Saya ingat sekitar 30 tahun yang lalu, awal gereja kita GBI Gatsu, Tuhan menyuruh menanam gereja baru. Setelah saya membaca buku Peter Wagner yang berjudul Penanaman Gereja untuk Tuan yang Lebih Besar, penuntun komprehensif. Di situ dikatakan bahwa penginjilan paling efektif adalah dengan cara membuka gereja baru. Saya bertanya kepada Tuhan, bagaimana caranya Tuhan? Tuhan memberikan tuntunan agar dalam membuka gereja baru itu, kelompok intinya dari sel group yang saat itu bernama Family Altar. Jadi 5 Family Altar menjadi satu gereja baru. 7 Family Altar menjadi satu gereja baru. 10 Family Altar menjadi satu gereja baru. Dan seterusnya. Apa yang terjadi? Dalam kurun waktu sekitar 1,5 tahun, kita menanam lebih dari 200 gereja baru. Ternyata setelah itu, banyak dari gereja-gereja lain juga mengikuti menanam gereja baru. Terjadi persaingan yang sehat maupun tidak sehat dalam menanam gereja baru. Singkat cerita, lama-kelamaan visi membuka gereja baru makin lama makin kabur. Dan banyak cara-cara yang dipakai sudah tidak sesuai lagi dengan firman Tuhan. Akhirnya, melalui pandemi, penanaman gereja baru dengan cara-cara seperti itu dihentikan oleh Tuhan. Setelah 2 tahun pandemi, COVID-19 terjadi. Tiba-tiba Tuhan berbicara lagi agar menanam gereja baru. Dan goalnya adalah menjadikan mereka sebagai murid Tuhan Yesus. Jadi kalau dulu yang dipikirkan hanya jumlah jemaat yang ikut ibadah hari Minggu saja,
tanpa memperhatikan kualitas kehidupan sebagai orang-orang Kristen. Sekarang justru Tuhan menekankan tentang pemuritan untuk menyelesaikan amanat agung melalui penanaman gereja baru. Saya mengajak saudara untuk melakukan perintah Tuhan ini, yaitu menanam gereja baru dengan goal menjadikan mereka sebagai murid Tuhan Yesus. Kita harus menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha. Kita sudah mendengar pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Saya mau berdoa buat saudara agar Tuhan mengurapi kita semua, dan pengurapan itu akan mengajar kepada kita apa yang harus kita lakukan. Kita akan mengerti. Karena itu mari angkat tangan kita, katakan bersama-sama, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari kita berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh, jangan diam. Katakan haleluya. Haleluya. Horiala masyakara bara 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 bara. Oh rala bara 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 bara. Bapa, curahkan pengurapan-Mu buat kami semua. Pengurapan itu akan mengajar kepada kami. Kami akan menangkap benar-benar pesan-Mu ya Tuhan hari ini. Terima pengurapan Tuhan, terima. Kami terima pengurapan-Mu Tuhan, kami terima pengurapan-Mu. Kami terima pengurapan-Mu ya Tuhan, kami terima. Oh rala bara 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 bara. Oh Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Terima kasih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah jadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kamu pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing berdoa. Introspeksi, lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau saat ini ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Ampuni kami Tuhan, ampuni Tuhan kami. Bapa, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang menyelesaikan segala sesuatu dengan Engkau saat ini. Kau rindu untuk memberkati kami. Bapa, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur.
Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. So ini guys, Tuhan bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa terima kasih ya Bapa. Oh rarabasyakarabayararabalabala. Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik. Engkau melihat anak-anakmu saat ini Tuhan. Ada berapa banyak yang membutuhkan kesembuhan? Ada berapa banyak yang membutuhkan mujizat? Tuhan, angkat tangan saudara. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mereka membutuhkan kesembuhan. Mereka membutuhkan mujizat. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Sekarang terima kesembuhan. Terima. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Engkau baik. Engkau baik ya Abah. Engkau baik. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, Rayon kita yaitu Rayon 1G sudah memiliki mobile apps atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GB Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G. Di dalam aplikasi GBI Rayon 1G,
Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat. Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi rayon kita, perjalanan rayon kita dari awal sampai terbentuknya rayon 1G, struktur dan cabang-cabang rayon kita yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado. Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G. Dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di-set up atau di-schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk GBI Rayon 1G. Tuhan Yesus memberkati.